Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam Jumat Barokah. Jadi hari ini saya habis sholat Jumat langsung berangkat ke kantor. Jadi dari rumah nggak lewat tol ya guys ya. Saya lewat Cipadu. Karena rumah saya di daerah Kreo, terus kantor saya di daerah Sarua Ciputat dekat kantor wali kota guys. Jadi kita lewatnya lewat Cipadu. Nah kebetulan nih hujannya hujan gerimis. Dan ya lumayan rame lah Cipadu ya guys ya. Masa pandemi kayak begini masih ada aktivitas. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ekonomi tidak benar-benar terpuruk dan mati, sehingga warga masih tetap bisa menyambung hidup dan dapurnya masih ngebul guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih pasar Cipadu alhamdulillah masih ramai. Dan kita lihat juga orang-orangnya tidak berkerumun seperti biasanya guys, tapi dia tetap melakukan protokol kesehatan alhamdulillah. Itu untuk menghindari yang namanya terpaparnya virus corona. Nih, alhamdulillah guys. Pakai masker terus dan tidak berkumpul. Tapi yang jelas untuk aktivitas di pasar Cipadu itu berjalan guys. Jadi jual beli tekstilnya itu tetap berjalan. Ada juga yang tutup guys. Tapi lebih banyak yang buka lah alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah setahun corona ada di Indonesia, itu masih buka dan masih jualan guys, alhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, pada video vlog saya kali ini saya akan berbagi tips kepada guys semuanya seputar ilmu hukum lagi ya guys, sambil lalu menemani perjalanan saya dari rumah ke kantor guys. Ilmu hukum yang akan saya sharing kepada guys berikut tips-tipsnya itu berkenaan dengan bagaimana caranya mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Oke guys, bagaimana cara mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Sebelumnya kita harus kelompokkan dulu guys, karena ada dua pengadilan yang berwenang. Pertama itu pengadilan agama, terus yang kedua itu pengadilan negeri. Nah untuk pengadilan agama sendiri itu berwenang mengadili perceraian khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya untuk orang-orang selain Islam atau selain Muslim, pengadilan yang berwenang mengadili perceraiannya itu adalah pengadilan negeri. Jadi ada dua pengadilan yang berwenang guys. Selanjutnya hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan gugatan perceraian. Yang pertama yang perlu dipersiapkan itu berkenaan dengan identitas ya guys. Identitas yang dimaksud itu berupa KTP. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama itu KTP, yang kedua itu kartu keluarga atau KK, yang ketiga itu buku nikah, yang keempat itu akta lahir anak jika dalam perkawinan tersebut sudah mempunyai keturunan guys. Selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi dasar mengajukan perceraian. Ada banyak hal guys yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan atau mengajukan gugatan perceraian. Namun yang akan saya jelaskan di sini itu yang paling umum saja guys dan sering terjadi,
Yang pertama itu suami atau istri yang dalam masa perkawinannya itu timbul pertengkaran atau cekcok yang terus-menerus, guys. Bisa dijadikan dasar untuk melakukan atau mengajukan gugatan perceraian. Yang kedua itu suami atau istri yang dihukum penjara, guys. Yang ketiga itu suami atau istri yang tidak melakukan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan undang-undang perkawinan. Nah, dasar hukumnya tentu kita berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, guys. Jadi Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah ada perubahannya. Selanjutnya, dasar apa lagi yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan, yaitu adalah terjadinya KDRT, guys. Yang terakhir itu apabila suami atau istri itu keluar dari keyakinannya atau murtad. Nah, hal-hal itulah, guys, yang bisa dijadikan dasar gugatan perceraian. Selanjutnya, bagaimanakah caranya kita mengajukan gugatannya sendiri, guys, di pengadilan? Nah, jadi syarat-syaratnya yang 4 sudah terpenuhi tadi, terkumpul berkenaan dengan dokumen administratifnya. Selanjutnya, untuk syarat-syarat terjadinya perceraian juga sudah terpenuhi. Lantas bagaimana caranya kita mengajukan gugatannya sendiri? Oke, guys, yang pertama datangi pengadilan. Yang kedua tanya security di mana tempat pos bakum atau pos bantuan hukum. Yang ketiga, setelah sampai di pos bakum, sampaikan bahwa kepentingannya untuk mengajukan gugatan. Nanti di pos bakum itu sendiri itu akan dibantu dibuatkan gugatannya, guys. Yang keempat, setelah gugatannya selesai dibuat oleh pos bantuan hukum di pengadilan, gugatan tersebut dibawa ke fotokopi untuk difotokopi rangkap 7, guys. Nah, sebelum difotokopi jangan lupa tanda tangan sebagai orang yang mengajukan gugatan. Nah, selanjutnya setelah sampai di tempat fotokopi itu difotokopi rangkap 7, guys, untuk gugatannya. Setelah difotokopi rangkap 7, selanjutnya langsung ke loket pendaftaran di pengadilan tersebut, guys. Nah, di loket pendaftaran nanti dokumen-dokumen semuanya itu serahkan ke bagian loket pendaftaran untuk didaftarkan gugatannya. Untuk biayanya sendiri, guys, itu bervariatif. Rata-rata itu sekitar 700 sampai 1 juta rupiah tergantung dari domisili tergugat berada, guys. Jadi kalau domisili tergugatnya itu masih dalam lingkup satu domisili pada pengadilan, maka gugatannya atau biaya panjar perkaranya sendiri itu lebih murah, guys. Jadi seperti itu. Nah, apabila dia tergugatnya itu sudah pindah dari domisilinya dan tidak satu pengadilan, maka gugatannya itu biasanya harus didelegasikan dulu ke pengadilan tempat domisili tergugatnya berada, guys. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, dasar-dasarnya untuk mengajukan gugatan, guys. Karena itu hal urgent. Jangan sampai hanya gara-gara hal sepele lantas mengajukan gugatan perceraian.
Karena apa? Pengajuan gugatan itu harus dipersyaratkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu, yang istilah Islamnya itu dihadiri oleh hakam atau penengah di antara keduanya. Itu biasanya diwakili oleh keluarga besar masing-masing, dari keluarga besar si perempuan dan keluarga besar si laki-laki, untuk mendamaikan pasangan yang sedang bertengkar tersebut, guys. Nah, selanjutnya apabila memang tidak dicapai kesepakatan atau tidak dicapai perdamaian antara keduanya, maka gugatan tersebut dapat dilanjutkan. Sehingga nanti pun di pengadilan, sebelum masuk ke pokok perkara, itu ada yang namanya mediasi lagi, guys. Jadi ada hakim mediator namanya, yang akan mendamaikan masing-masing pasangan yang sedang berperkara di pengadilan tersebut, guys. Jadi seperti itu. Saran saya untuk pasangan yang sedang atau berkeinginan untuk mengajukan gugatan perceraian, perlu diperhatikan berkenaan dengan perceraian itu sendiri. Siapkan mental dan sudah benar-benar dipikirkan matang-matang. Apabila hal itu masih bisa diperbaiki, apabila hal itu masih bisa didamaikan untuk dapat rujuk kembali, janganlah bercerai. Khususnya untuk agama Islam sendiri, hal yang dibenarkan atau diperbolehkan dalam Islam itu perceraian. Tapi ingat, Allah membencinya. Jadi kalau memang bisa tidak bercerai, kenapa harus bercerai? Itu, guys, pada intinya seperti itu. Jadi banyak kasus-kasus perceraian itu yang terjadi, itu malahan hal-hal yang memang sebenarnya bisa diselesaikan berdua saja, cuman karena memang tidak ada niatan untuk diselesaikan sehingga berlarut-larut dan akhirnya menjadi bom waktu, sehingga pernikahan pun sudah tidak bisa terselamatkan lagi, guys. Nah, seperti itu. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya bagi kepada guys-guys semua berkenaan dengan bagaimana caranya mengajukan gugatan perceraian. Jadi ada 3 pengelompokan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama berkenaan dengan dokumen administratifnya, terus alasan atau dasar-dasar yang dijadikan acuan dalam melakukan gugatan perceraian. Terus yang ketiga itu cara-caranya bagaimana kita mengajukan gugatan tersebut pada pengadilan. Jadi bagi setiap orang itu bisa saja melakukan gugatan perceraian sendiri tanpa diwakili oleh advokat atau pengacara. Jadi tinggal mendatangi pos bakum yang saya bilang tadi, guys. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi kepada guys-guys semua seputar tentang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Yang perlu diperhatikan oleh guys-guys semuanya, sebelum melakukan gugatan itu harus dipikir masak-masak, guys. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Mungkin itu aja ya, guys ya. Saya sudah dekat juga ke kantor, jadi mungkin videonya akan saya skip dulu ya, guys ya. Seperti itu. Kita sudah sampai di flyover baru di Sarua ya, daerah Arya Putra, yang di bawahnya itu ada tolnya, guys. Ya, ini sebentar lagi udah sampai kantor, guys. Jadi kantor saya sudah tidak jauh dari sini. Oke. Nah, inilah
guys, jalanan menuju kantor saya guys. Wih, mantep kan? Udah kayak di Bogor guys, jalanan menuju kantor saya guys, dari Kreo ke Serua guys. Oke guys, terima kasih yang telah menonton video saya tentang permasalahan hukum yang telah saya bahas kali ini guys, yaitu seputar tentang perceraian. Oke. Oke, dan saya cukupkan guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, serta jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya agar channel saya itu berkembang dan saya tetap semangat guys untuk membuat konten-konten berkenaan dengan hukum itu sendiri guys. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada guys-guys semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.